Mulai Kita ae mulai Mbak saiki ya. Galinda. Oke oke. Iya wes mulai ae. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Reza sebagai dosen pengampu mata kuliah konsep PKN dasar. Yang terhormat teman-teman yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua limpahan rahmat serta karunia-Nya. Dan tak lupa juga sholat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Pada pagi hari ini saya Balinda Nariswati dengan NIM 228.158 sebentar berperan sebagai moderator sekaligus pemateri kedua, dan topik yang akan kita bahas hari ini adalah hukum. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama Fatin Alifa Sabrina dengan NIM 28130 yang berperan sebagai pemateri ketiga. Yang kedua Aulia Fil Muharram dengan NIM 228.132 yaitu sebagai pemateri yang kelima. Lalu ada Kak Sinta dengan NIM 28161 yaitu sebagai pemateri keempat, dan yang terakhir Anggita Bulansyah Caroline dengan NIM 28162 sebagai pemateri pertama. Nah, untuk rangkaian acara pada diskusi pagi hari ini diantaranya yang pertama pembukaan yang disusul oleh penyampaian materi, selanjutnya sesi tanya jawab dan kesimpulan serta penutup. Baik teman-teman yang saya hormati, kita akan buka sesi diskusi pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan menyimak penyampaian materi yang pertama. Silakan Kak Anggita. Yang pertama yaitu hakikat hukum dalam bahasa Inggris yang berarti law, bermakna aturan. Hukum dalam arti umum adalah keseluruhan peraturan bertindak atau berperilaku yang ditentukan oleh kekuasaan pengendalian dari mempunyai kekuasaan yang sah. Hukum bersifat mengatur dan mengikat. Artinya, jika ada warga negara yang melanggar, akan dikenakan sanksi. Selanjutnya. Oke, yang selanjutnya yaitu tujuan hukum menurut para ahli. Yang pertama menurut Roskipon. Tujuan hukum menurut PON adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Jadi menurut Roskipon, kepentingan manusia itu suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum. Nah, kepentingan manusia dibagi menjadi tiga. Jadi yang pertama kepentingan umum atau public interest yang meliputi A. Kepentingan negara sebagai badan hukum, B. Kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat. Yang kedua kepentingan masyarakat atau social interest, yaitu A. Kepentingan akan kedamaian dan ketertiban, B. Perlindungan lembaga-lembaga sosial, C. Pencegahan kemerosotan akhlak, D. Pencegahan pelanggaran hak, dan E. Kesejahteraan sosial. Dan kepentingan yang terakhir yaitu kepentingan pribadi atau private interest yang meliputi A. Kepentingan individu, B. Kepentingan keluarga, dan C. Kepentingan hak milik. Selanjutnya Kak. Yang kedua yaitu ada tujuan hukum menurut L.J. Van Apeldoorn. Apeldoorn berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Nah, dalam perdamaian tersebut dipertahankan dengan cara melindungi kepentingan hukum manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, dan harta benda dari pihak yang merugikannya. Jadi untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat secara dan adil itu
untuk mencapai tujuan tersebut harus diciptakan masyarakat yang adil dengan mewujudkan keseimbangan antara kepentingan yang bertentangan antara orang satu dengan yang lainnya. Kepentingan apalagi kan kalau kepentingan individu kan seringkali ada perbedaan pendapat sama kepentingan golongan seperti itu. Nah, tujuan yang ketiga, tujuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa tujuan pokok hukum adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib serta adanya keseimbangan di dalam kehidupan masyarakat, sehingga kepentingan manusia akan terlindungi. Nah, untuk mencapai tujuan hukum tersebut, hukum bertugas untuk membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan masalah hukum, serta memelihara kepastian hukum. Selanjutnya, ada tujuan hukum menurut Geni. Tujuan hukum menurut Geni adalah untuk keadilan semata-mata. Maksudnya, isi hukum menurut Geni ditentukan oleh unsur keyakinan seseorang mengenai apa yang dinilai etis. Apa yang dinilai etis itu yaitu apakah sesuatu itu adil atau tidak, benar atau tidak, bergantung pada sisi batin seseorang. Mengapa demikian? Karena kesadaran etis yang ada pada batin tiap orang itu menjadi ukuran yang menentukan warna keadilan dan kebenaran. Karena kan setiap orang kan punya warna yang berbeda untuk menilai hal tersebut. Gitu. Selanjutnya, tujuan hukum menurut Thomas Hobbes. Thomas Hobbes memandang hukum sebagai kebutuhan dasar bagi keamanan individu. Menurutnya, hukum menjadi alat yang penting bagi terciptanya masyarakat yang aman dan damai di tengah orang-orang liar yang suka saling memangsa. Selanjutnya, tujuan hukum menurut Immanuel Kant. Immanuel Kant berpendapat bahwa tujuan hukum adalah sebagai pelindung hak asasi dan kebebasan warganya, karena menurutnya bahwasannya manusia merupakan makhluk yang berakal dan berkehendak bebas, sehingga negara bertugas untuk menegakkan hak-hak dan kebebasan warganya tersebut. Karena menurut Immanuel Kant, kemakmuran dan kebahagiaan rakyat itu menjadi tujuan negara dan hukum. Seperti itu. Selanjutnya ada tujuan hukum menurut Jerome Frank. Menurut Jerome Frank, tujuan hukum adalah untuk membuat hukum menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial. Misalnya untuk ada kasus pencurian atau kasus pembunuhan. Nah, jadi diharapkan menurut dia itu hukum itu bisa menjadi lebih tanggap untuk menilai dan menghakimi kasus-kasus sosial seperti itu. Selanjutnya, ada tujuan hukum menurut Jeremy Bentham. Bentham memiliki pandangan bahwa hukum bertujuan semata-mata apa yang berfaedah atau bermanfaat bagi banyak orang. Nah, pendapat Bentham ini menitik beratkan pada hal yang bermanfaat bagi banyak orang, namun tidak memperhatikan soal keadilan. Dia juga berpenganut aliran utilitarianisme. Jadi menurut aliran utilitarianisme itu tujuan hukum itu untuk menjamin adanya kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya bagi orang sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu menurutnya itu tujuan hukum lebih bermanfaat ke banyak orang tapi tidak memperhatikan soal keadilan. Selanjutnya, tujuan hukum menurut Subekti. Subekti memiliki pandangan tentang tujuan hukum yang mirip-mirip dengan Jeremy Bentham, yaitu untuk mengabdi pada tujuan negara yang pada dasarnya adalah untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan kepada rakyatnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, hukum harus menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Keadilan dapat digambarkan sebagai suatu keseimbangan yang membawa ketentraman di dalam hati,
dan jika diusik atau dilanggar akan menimbulkan kegelisahan atau kegoncangan. Itu. Selanjutnya, tujuan hukum menurut Van Kent. Menurut Van Kent, hukum bertujuan untuk menjaga kepentingan tiap-tiap manusia agar kepentingan tersebut tidak dapat diganggu. Ia juga berpendapat bahwa norma-norma atau kaidah-kaidah yang ada seperti norma agama, kesusilaan, dan kesopanan belum mampu melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, dalam hal inilah hukum menjalankan perannya. Selanjutnya, kaidah hukum. Kaidah hukum merupakan peraturan hidup yang secara resmi sengaja dibuat oleh penguasa negara untuk melindungi dan memenuhi segala kepentingan hidup manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Ia meliputi 3 kaidah sosial, yaitu kaidah agama, kaidah kesusilaan, dan kaidah sopan santun. Fungsi khusus kaidah hukum dalam hubungan dengan ketiga kaidah sosial 3 tadi ada 2, yaitu yang pertama untuk memberikan perlindungan secara lebih tegas terhadap kepentingan-kepentingan manusia yang telah dilindungi oleh ketiga kaidah sosial yang lain. Yang kedua, untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan manusia yang belum sepenuhnya dijabarkan oleh ketiga kaidah sosial yang lain. Oke, untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Fatin, silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum berdasarkan sumbernya. Satu, ada hukum undang-undang. Suaramu coba mute naik, Sa. Iki sebelahan ambek Vivi soalnya. Iya, tapi mute naik. Tadi sini tuh suaranya mek Vivi kok ae. Iya wes. Wis dah. Saya Mbak. Hukum berdasarkan sumbernya. Satu, ada hukum undang-undang. Hukum yang tercantum dalam perundang-undangan contohnya adalah UUD 1945. Yang kedua, ada hukum adat atau hukum kebiasaan. Rangkaian peraturan yang masih terikat pada masyarakat satu daerah sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang tumbuh dan berkembang. Contohnya adalah seperti tradisi Tedak Sinten yang dari Jawa, tradisi Ngaben dari Bali. Yang ketiga, ada hukum traktat. Hukum yang ditetapkan oleh negara-negara dalam suatu perjanjian negara untuk mengatur perjanjian internasional antar negara. Contohnya adalah perjanjian kerjasama ekonomi antar anggota APEC. Yang keempat, ada hukum jurisprudensi, yaitu landasan hukum bagi suatu perkara yang terbentuk karena adanya putusan dari hakim. Contohnya adalah pencurian arus listrik dan perceraian. Yang terakhir ada hukum doktrin, yaitu hukum yang dibentuk dari pendapat atau argumen dari para ahli hukum dan dijadikan dasar atau asas penting dalam hukum dan penerapannya. Tujuan hukum ini adalah untuk menunjukkan kebenaran terhadap suatu ajaran. Selanjutnya, hukum berdasarkan bentuknya ada 2, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan atau ditulis dalam perundang-undangan. Contohnya seperti hukum pidana yang dituliskan dalam KUHP pidana dan hukum perdata yang dituliskan dalam KUHP perdata.
Hukum tidak tertulis adalah hukum yang tidak tercantum dalam perundang-undangan atau hukum kebiasaan yang masih dijunjung tinggi dalam keyakinan masyarakat tetapi masih ditaati seperti peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah adat istiadat di suatu daerah. Selanjutnya, hukum berdasarkan tempat berlakunya ada 3, yaitu hukum nasional, internasional, dan hukum asing. Hukum nasional adalah hukum yang hanya berlaku di dalam suatu negara dan tidak berlaku di negara lain. Contohnya adalah Undang-Undang Bela Negara berlaku untuk tiap kalangan masyarakat. Yang kedua, hukum internasional, hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara di berbagai penjuru dunia. Hukum internasional tidak hanya mengatur hubungan antara negara saja, tetapi mengatur hubungan yang dilakukan antara negara dengan subjek hukum internasional bukan negara. Misalkan hubungan antara negara dengan organisasi internasional, hubungan antara organisasi internasional yang satu dengan organisasi internasional yang lain, hubungan antar negara. Contohnya adalah hukum bilateral Indonesia-Malaysia. Karena itu yang harus mematuhi hukum itu ialah Indonesia dan Malaysia saja. Yang ketiga, hukum asing. Hukum yang berlaku di negara asing contohnya adalah hukum perang. Selanjutnya, hukum berdasarkan waktu berlakunya. Ada 3, yaitu yang pertama ada ius constitutum atau hukum positif, yang kedua ada ius constituendum, yang ketiga ada hukum asasi. Yang pertama adalah ius constitutum atau hukum positif, adalah hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Hukum positif dimengerti sebagai hukum yang terbentuk dari ketentuan manusia. Dalam hal ini adalah penguasa negara. Hukum yang telah ditetapkan contohnya adalah KUHP, KUHP Perdata, dan sejumlah UU yang berlaku saat ini. Yang kedua, ius constituendum, hukum yang dicita-citakan dalam pergaulan hidup negara, tetapi belum dibentuk menjadi undang-undang atau ketentuan lain. Contohnya adalah rancangan undang-undang RUU akan berubah menjadi hukum positif jika disetujui oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian diundangkan dalam lembaran negara. Yang ketiga ada hukum asasi, hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Hukum ini tidak mengenal batas waktu, melainkan berlaku untuk selama-lamanya atau abadi terhadap siapapun di seluruh tempat. Contohnya adalah keadilan. Selanjutnya, hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Ada 2, yaitu hukum material dan hukum formal atau hukum acara. Hukum material adalah hukum yang memuat peraturan yang berwujud perintah-perintah dan larangan, misalnya hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang. Yang kedua ada hukum formal atau hukum acara, yaitu hukum yang memuat peraturan tentang pelaksanaan hukum material, misalnya bagaimana cara mengajukan tuntutan dan cara hakim mengambil keputusan. Selanjutnya, hukum berdasarkan sifatnya ada 2, hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Hukum yang memaksa adalah hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga memiliki paksaan mutlak. Maksudnya adalah hukum mempunyai suatu tindakan untuk seseorang mentaati dan mematuhi serta memberi sanksi tegas jika ada yang melanggar. Contohnya seperti hukum pidana. Hukum yang mengatur adalah hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Contohnya adalah hukum mengenai warisan yang dapat diselesaikan dengan kesepakatan antar pihak-pihak yang terkait. Selanjutnya, hukum berdasarkan wujud. Ada 2, yaitu hukum objektif dan hukum subjektif. Hukum berdasarkan wujudnya ada 4. Yang pertama ada hukum objektif, ada hukum subjektif, ada hukum private atau hukum sipil,
ada hukum publik atau hukum negara. Pertama, hukum objektif, yaitu hukum dalam suatu negara yang berlaku umum. Yang kedua, yaitu hukum subjektif, hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku pada orang tertentu atau lebih. Yang ketiga, ada hukum privat atau hukum sipil, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan. Contohnya seperti hukum perdata, hukum dagang, masalah pembagian warisan, utang piutang, dan masalah perceraian. Yang terakhir, hukum publik atau hukum negara, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat kelengkapannya atau hubungan antara negara dengan warganya. Hukum publik ada 4 macam, yaitu hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum domestik atau internasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sinta. Baik, sekarang yaitu materi tentang pentingnya hukum. Kepentingan hukum kepentingan hukum bagi masyarakat terletak pada fungsi dan tujuan hukum itu sendiri. Yaitu diantaranya ada fungsi hukum menurut para ahli, yaitu menurut Friedrich Karl von Savigny, ahli hukum Jerman, mengatakan fungsi hukum hanyalah mengikuti perubahan-perubahan dan mengesahkan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Nah, yang kedua yaitu menurut Jeremy Bentham, ahli hukum Inggris, hukum berfungsi sebagai sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Tujuan hukum secara umum itu sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Yang kedua, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Yang ketiga, sebagai sarana penggerak pembangunan. Yang keempat, sebagai penentuan alokasi wewenang secara terperinci, siapa yang boleh melakukan penegakan hukum, siapa yang harus menaatinya, dan siapa yang memilih sanksi secara tepat dan adil. Yang kelima yaitu sebagai alat penyelesaian sengketa. Dan yang keenam adalah untuk memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah. Terdapat 3 teori tujuan hukum. Yang pertama itu adalah teoritis. Ini berarti bahwa hukum memiliki tujuan suci, memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Yang kedua adalah teori utilitis, yaitu hukum bertujuan untuk menghasilkan kemanfaatan yang sebesar-besarnya pada manusia dan mewujudkan kesenangan dan kebahagiaan. Yang ketiga adalah teori campuran, yaitu untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan juga adil. Yang selanjutnya adalah metode pendekatan ilmu hukum. Ada beberapa metode, diantaranya yang pertama. Mbak, materi ini disampaikan oleh Mbak Vivi. Baik, materi yang ini akan saya sampaikan. Untuk yang pertama ada metode idealis, yaitu metode yang bertitik tolak dari pandangan bahwa hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu dalam masyarakat.
Yang kedua, ada metode normatif analitis. Metode ini melihat hukum sebagai lembaga otonom dan dapat dibicarakan sebagai subjek tersendiri terlepas dari hal-hal lain yang berkaitan dengan peraturan. Yang ketiga ada metode sosiologis. Metode yang bertitik tolak dari pandangan bahwa hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Yang keempat ada metode historis, yaitu metode yang mempelajari hukum dengan melihat sejarah hukumnya. Yang kelima ada metode sistematis, metode yang melihat hukum sebagai suatu sistem. Yang terakhir ada metode komparatif, adalah metode yang mempelajari hukum dengan membandingkan tata hukum dalam berbagai sistem hukum dan perbandingan hukum di berbagai negara. Lanjut. Ilmu hukum sebagai ilmu. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Berdasarkan sifat keilmuan, ilmu hukum dapat dibagi menjadi 3 lapisan, yaitu res dogmatik atau dogma hukum, res teori atau teori hukum, dan res filosofi atau filsafat hukum. Lanjut. Kesimpulan, hukum dalam arti umum. Kesimpulan, hukum dalam arti umum adalah keseluruhan peraturan bertindak atau berperilaku yang ditentukan oleh kekuasaan pengendali dan mempunyai kekuatan sah bersifat mengikat. Atau hukum adalah apa yang harus ditaati dan diikuti oleh warga negara dengan akibat sanksi atau konsekuensi sah. Di dalam pelaksanaan hukum terdapat berbagai metode pendekatan hukum, yaitu metode idealis, metode normatif analis, metode sosiologis, metode historis, metode sistematis, dan metode komparatif. Ilmu hukum disebut sebagai ilmu, yaitu ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah mencapai tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Baik, teman-teman yang saya hormati, telah kita simak bersama pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok hukum. Dan sekarang kita akan langsung ke sesi tanya jawab. Kami akan berikan kesempatan pada teman-teman semua 3 orang untuk bertanya tentang materi pada pagi hari ini. Nah, kita memberikan waktu 15 menit, yaitu diantaranya 5 menit untuk teman-teman bertanya dan 10 menit untuk kami menjawab. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand. Oke, di sini ada 3 orang yang sudah bertanya. Sebentar. Kak Tantri, silakan. NIM-nya berapa? 228.141. Silakan pertanyaannya. Mengapa hukum selalu terkaitan dengan keadilan? Terima kasih. Saya ulang ya. Mengapa hukum selalu berkaitan dengan keadilan? Iya. Oke. Apakah saya boleh menjawab pertanyaannya dari Kak Tantri? Sebentar Kak, ditampung dulu. Oke. Oke, yang kedua Kak Saskia, silakan. NIM-nya berapa? Aku tak yang ditanyain. NIM-nya berapa?
228140. Silakan pertanyaannya. Pertanyaannya, bagaimana pendapat Anda tentang hukum yang tidak adil di Indonesia? Mengenai hukum yang tidak adil di Indonesia. Ya, yang kayak dibedakan antara orang miskin dan orang kaya gitu. Oh, kesenjangan sosial ya. Oke. Ya. Selanjutnya Kak Jivana, NIM-nya berapa? Ya, NIM-nya 228.163. Oke, silakan pertanyaannya. Pertanyaannya, apa penyebab rendahnya kesadaran hukum di dalam lingkungan masyarakat? Udah. Kesadaran hukum di lingkungan masyarakat. Ya, apa penyebab rendahnya kesadaran hukum? Ya, di lingkungan masyarakat. Ya. Oke. Saya tambahin Mbak upayanya juga. Oh iya. Siapa? Hanifah ta? Iya. Ya wis. Dan pertanyaan silakan Kak. Barangkali ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Baik, jika tidak ada yang bertanya, kami akan menolaknya sebentar, sekitar 10 menit untuk menjawab pertanyaan. Oke, ada satu yang mau bertanya. Silakan, Siti Azah. NIM-nya berapa? 147. Duh, besar terlalu. Kapan nama Siji? Silakan Kak. Bagaimana jika ada permasalahan tetapi tidak, pokoknya intinya itu ada masalah tapi orang itu melanggar hukum itu tadi. Apa sih? Ya pokoknya ngono. Melanggar. Gimana? Kan orang tersebut kan kan salah toh. Berarti kan dia kan otomatis melanggar hukum. Nah, maksudnya gimana jika ada masalah dari orang tersebut melanggar hukum? Maksudnya itu yang itu loh, yang pihak oknum. Nah, itu dia itu bekerja di hukum, tapi dia itu melanggar hukum juga. Bagaimana? Oh, ya. Kayak misalnya ada pengacara tapi dia itu melanggar hukum gitu tah. Nah, itu. Oh. Berarti kan bagaimana jika ada pembantu, maksudnya penyelenggara hukum gitu kan yang berbuat kesalahan gitu kan. Oke. Bentar ya teman-teman. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama yang disampaikan, yaitu mengapa hukum selalu berkaitan dengan keadilan. Karena tujuan hukum itu sendiri untuk menegakkan keadilan, jadi otomatis hukum selalu berkaitan dengan keadilan. Terima kasih. Apakah sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Santi? Terima kasih.
Ini saya akan menjawab pertanyaan tentang apa penyebab rendahnya kesadaran hukum dalam lingkungan masyarakat. Rendahnya kesadaran hukum dapat dipengaruhi oleh faktor yaitu pendidikan, tanggung jawab, dan pola pikir. Ekonomi masyarakat yang rendah juga bisa mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum dalam lingkungan masyarakat. Untuk upaya itu sendiri dijelaskan oleh Mbak Anggita. Cara ya sebentar. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran hukum, yaitu pertama menanamkan kesadaran hukum sejak kecil, 2. Meningkatkan pengetahuan tentang kesadaran hukum, 3. Meningkatkan pemahaman hukum, 4. Melakukan sosialisasi mengenai kesadaran hukum, 5. Meningkatkan ketaatan terhadap hukum. Bagaimana Mbak Hanifah? Iya, terima kasih. Mbak Civana, bagaimana Mbak Civana? Iya, terima kasih. Tentang bagaimana pendapat Anda mengenai hukum yang tidak adil di Indonesia. Nah, jika tidak adanya keadilan hukum di Indonesia ini, maka manusia itu akan saling menyakiti satu sama lain. Nah, akan banyak terjadi peperangan kontra di mana-mana karena semua kelompok itu menuntut agar haknya itu diberikan. Nah, protes akan terjadi di mana-mana di setiap pemerintahan. Dan apa sih penyebab ketidakadilan itu? Yang pertama itu adanya faktor psikologis, terus juga sifat individualisme, kurangnya pemahaman terhadap nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Yang keempat adanya kesenjangan sosial. Yang kelima adalah lembaga sosial kurang berfungsi dengan baik. Dan yang keenam adalah penyalahgunaan teknologi dan juga adanya dorongan dan arahan dari pihak tertentu. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Siti Aza, yaitu bagaimana jika ada penegak hukum yang bermasalah atau bisa dikatakan dia itu melanggar hukum. Jadi penegak hukum yang melanggar hukum akan diberikan sanksi. Jadi DPR itu sudah membahas RUU Sistem Peradilan Pidana untuk membahas bagaimana sanksi yang diberikan untuk penegak hukum yang melanggar hukum. Sanksi pertama, sanksi pidana maksimal 2 tahun atau denda maksimal 200 juta bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim yang tak melaksanakan diversi dalam perkara pidana. Yang kedua, sanksi pidana kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim paling lama 2 tahun bagi yang sengaja melakukan penahanan kepada orang yang lewat dari batas waktu sebagaimana diatur dalam rancangan undang-undang. Jadi mestinya setiap penegak hukum pasti akan diberikan sanksi dan ganjarannya. Nah, kalau misalnya dia nggak dapat sanksi atau misalnya cuma bayar duit doang, ya kan sudah tertera di rancangan undang-undang, bisa membayar atau juga dua-duanya. Jadi tergantung dari jaksa serta hakim yang akan memutuskan. Jadi pastinya akan dikasihkan sanksi sih.
Bagaimana? Apakah jawabannya berkenan? Terima kasih. Baik. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Dan terima kasih juga atas pertanyaan dan partisipasinya teman-teman pada pagi hari ini. Semoga jawaban dan materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk itu, rangkaian acara diskusi pada pagi hari ini telah berakhir. Untuk itu, marilah kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, Alhamdulillah. teman-teman yang saya hormati, demikianlah diskusi dari kelompok kami pada pagi hari ini. Saya selaku moderator dan perwakilan dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun kekurangan dari penyampaian materi kami. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.